Pada pamerannya yang terakhir 14-28 Juni 2024 di Abraham and Smith Bandung, karya-karyanya itu menurut saya kehilangan cahaya. Tentu kehilangan cahaya yang dimaksud bukan artinya gelap gulita. Dalam terminologi absurditas, cahaya itu setingkat juga dengan ilusi. Ilusi itu dalam absurditas tidak bermakna negatif sama sekali. Seperti dikatakan oleh Albert Camus dalam The Myth of Sisyphus, jika kita kehilangan ilusi, kita pun asing dengan kehidupan ini. Albert Camus agak pesimistik. Itu semua tidak dapat diperbaiki. Keterputusan itu pula yang jadi dasar dari teori absurditas. Kelihatannya memang main-main Rudy itu sebagaimana judul pamerannya, tapi tawa hahaha pun yang biasa kita tuliskan atau kita katakan, itu malah dilukiskan dalam lukisan yang berjudul hu dalam kehilangan cahaya. Kita harus melihat tawa sebagai suara yang terpendam dalam lukisan itu. Karya tersebut bukan mainan ironi macam dalam puisi Sutarjika Sumbahari, luka, haha. Misalnya kalau kita baca lagi drama The Bald Soprano atau The Lesson, kita dapat temukan pandangan UNESCO tentang absurditas. Cahaya dalam pandangannya kurang lebih setingkat dengan cara pikir timur, hal-hal metafisik yang transenden bahkan juga agama, yang jika kita terputus dari cahaya macam itu, dia bilang kita sudah hilang sebagai manusia. Apapun yang kita lakukan tanpa cahaya menurut UNESCO adalah tindak tanduk tiada berguna. Nah, pikiran UNESCO tersebut tampaknya ada dalam karya Rudy yang berjudul Di Antara Mereka, yang isinya hanya bingkai kosong. Dan jikapun ada sosok-sosok manusia macam dalam Erkafah, manusia-manusia tersebut tidak hanya terputus dari sosial tetapi juga terputus dari diri masing-masing. Dilukiskan dengan sosok-sosok hitam yang melepas bayang ke putih atau putih melepas bayang ke hitam. Dan jalan mereka entah maju entah mundur alias langkah-langkah yang lepas. Ini lebih tragis dari membayangkan konsep UNESCO, manusia akan terlepas dan dicemooh sosial. Sebab Rudy melukiskan manusia dicemooh dirinya sendiri. Kan ada media yang paling ramai, yang logonya itu berbayang, bukan, saya tidak akan sebutkan apa itu medianya. Dan itu menandakan para penggunanya siap untuk memisahkan diri dari cahaya dan ilusi. Kita dan kedirian kita pada dasarnya kita dan ilusi atas diri kita. Ilusi yang baik atas diri adalah ilusi akan kecahayaan diri sedemikian rupa hingga kita menjaganya secara intrinsik batin dan ekstrinsik laku ibadah sosial. Sedangkan ilusi yang buruk mendorong kita pada narsisme templatik, sehingga kita tanpa sadar sedang dideterminasi template demi template yang bukan diri kita, melainkan dari penyedia aplikasi.